Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kita mengimplementasikan subnetting dengan menggunakan IPv6 dan paket tracer. Jadi untuk soal di video kali ini berdasarkan soal lab session di CCNA ya, versi 7 pada pembahasan IPv6. Oke, langsung saja kita lihat network desainnya. Jadi ini adalah network design yang saya dapatkan. Jadi di sini kita lihat ada dua router 1 dan juga ada router 2. Nah, masing-masing router ini dia akan saling terhubung dan juga terhubung di switch atau di jaringan subnet yang lainnya. Di sini router 1 dia terhubung di switch yang atas ke PC1 dan juga ke PC2, kemudian yang router 2 dia terhubung ke switch yang ada di bawah ke PC3 dan ke PC4. Nah, dari sini untuk yang PC atas ini ya, di switch dengan PC atas ini sudah di-assign IP address-nya. Jadi IPv6 address-nya sudah di-assign, yaitu 2001 DP8 ACHD 00C8. Nah, ini kita tinggal melakukan setting untuk bagian di sini ya, yang PC2, kemudian PC3 dan juga yang di PC4 ini, subnet ini. Oke. Jadi di sini ada 3 step yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah kita akan coba melakukan perhitungannya dan juga menentukan IPv6 subnetnya dan juga pengalamannya ya. Kemudian kita melakukan konfigurasi IP address-nya ini baik di router maupun di PC, dan yang terakhir adalah kita melakukan cek konektivitasnya. Nanti bisa melakukan ping ya. Oke, yang pertama terlebih dahulu. Jadi di sini kita tentukan terlebih dahulu IPv6 subnetnya dan juga skema pengalamannya. Nah, sebagaimana yang kita tahu, kalau IPv6 ini kan sedikit berbeda dengan IP versi 4 ya. Jadi kalau di versi 4 ini kan ada subnetting, kita bisa pakai IDR ataupun juga VLSM. Nah, kalau yang di IPv6 ini yang biasanya digunakan itu adalah /64. Jadi kita setting semuanya /64. Nah, kemudian kalau misalnya tadi kan kita sudah tahu ya alamat awalnya untuk di sini PC1 ini kebetulan dikoneksikan oleh interface G00. Jadi di sini ini G00. Nah, di G00 ini kan tadi settingannya ini ya, 2001 DP8 ACHD 00C8. Nah, selanjutnya untuk yang PC2 ya kita tinggal melanjutkan. Nah, ini kebetulan yang untuk PC2 ini kan interface G01 ya. Jadi G01 di sini ya. Berarti nanti kita tinggal ganti yang belakang sini, jadinya 9. Ya, ini tadi 8, ini 9. Kemudian ini karena tidak ada 10 itu kan diganti A untuk heksadesimal, sehingga di sini dia mengikuti A. Untuk yang R2 di interface G00. Ini G ya. Kemudian untuk yang interface G01 ini kita melanjutkan. Jadi setelah A adalah B. Jadi di sini kan C8, di sini nanti C9, di sini CA, dan sini CB. Jadi yang depan nggak berubah, yang berubah yang cuma belakangnya aja.
Nah, selanjutnya di sini untuk linknya, link dari R1 ke R2 kan juga perlu untuk kita koneksikan. Nah, ini kita kasih aja yang paling terakhir ya, yaitu CC seperti itu, sehingga hasilnya seperti yang saya tampilkan di tabel ini. Ini adalah hasil perhitungan networknya nanti. Oke, setelah kita tentukan subnet dan juga skema pengalamatannya dengan menggunakan IP versi 6, maka kita menuju ke step kedua, yaitu melakukan konfigurasi di router dan juga PC-nya. Oke, jadi nanti kita akan melakukan konfigurasi baik di router maupun PC. Tetapi di sini kalau menurut soalnya untuk PC, baik itu PC 1, 2, 3 maupun 4, ini kan nanti dia auto config ini ya, sehingga nanti kita tidak perlu melakukan konfigurasi di sini. Jadi nanti dia akan disetting auto config. Yang perlu kita konfigurasi hanya di bagian routernya, baik itu router R1 maupun router R2. Oke, bagaimana untuk konfigurasinya? Nah, ini device configuration-nya. Nah, ini sambil saya tampilkan. Ini saya akan menampilkan juga untuk paket tracernya. Oke, ini saya kecilkan dulu. Oke, sebentar ya. Oke, kemudian ini paket tracernya. Oke, saya kecilkan dulu biar kelihatan juga. Ya, di sini jadi kita akan melakukan konfigurasi IP versi 6. Ini untuk konfigurasinya sendiri sebenarnya tidak ada perbedaan terlalu mencolok ya dari konfigurasi dengan kita melakukan konfigurasi IP versi 4 maupun IP versi 6 sama ya. Jadi kita pilih dulu routernya. Nah, ini kita langsung masuk di iOS Command Line Interface-nya atau CLI-nya. Dan sama seperti ketika kita melakukan konfigurasi untuk IPv4, ini perlu kita enable dulu ya, kalau misalnya kita mau konfigurasi. Kalau belum di-enable nanti kita tidak bisa melakukan konfigurasi, tidak masuk di exec-nya. Oke, kemudian setelah kita enable, kita masuk ke configure terminalnya ya. Di config boleh seperti ini. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke interface-nya. Nah, tadi yang bagian atas ini kan sudah ada tulisannya ya, tetapi dia kan belum dikonfigurasi. Ini tandanya masih merah kan ya. Sehingga kita perlu lakukan konfigurasi terlebih dahulu. Di sini adalah interface gigabit Ethernet 00 atau G00 ya. Jadi kita bisa tulis. Ini boleh ditulis singkat INT seperti itu atau tulis lengkap interface nggak masalah. Kemudian untuk gigabit Ethernet-nya juga boleh ditulis lengkap gigabit Ethernet 00 ataupun G00 seperti ini juga nggak masalah. Nah, setelah itu kita enter saja. Nah, ini ketika satu config IF seperti ini, berarti ini sudah masuk di konfigurasi interface-nya ya, artinya sudah siap mengkonfigurasi interface-nya. Jadi kita bisa masukkan IPv6 address-nya. Jadi tinggal dimasukkan IPv6, kemudian address-nya. Jadi kalau misalnya di setting IPv4 itu kan kita tinggal IP address kayak gitu ya, kemudian masukkan IP address-nya dan kemudian dimasukkan subnet mask-nya. Nah, ini sedikit perbedaannya. Kalau IPv6 ya kita masukkan IPv6 kemudian tulis address-nya, kemudian masukkan link lokalnya kayak gitu ya. Jadi di sini ini sesuai dengan yang ada di soal ini ya, nah di atas ini ya, dia kan untuk yang R1 G0 ini dia FE80 ya, jadi di sini ya kita tulis aja sama FE80 kemudian 2.21. Nah, ini link lokal address-nya. Seperti ini. Oke, nah selanjutnya tuliskan lagi IPv6, kemudian address-nya kita masukkan IPv address-nya ini ya, IPv address
Ini kita tuliskan aja 2001, kemudian DB8 CAD 00 C8 seperti ini. Ini tulis 1. Jadi di sini ada IPv6 address-nya, kemudian kita tulis 2001 ini ya, DB8 CAD 00 C8 kemudian 1. Dan jangan lupa ini ditulis lengkap ya, plus slash 4. Kalau yang IPv4 kan biasanya kita tulis IP address-nya aja, kemudian kita spasi subnet max-nya itu. Jadi perbedaannya agak di situ aja. Kemudian shutdown untuk kita aktifkan. Nah, oke. Di interface-nya sudah berubah. Kita lihat di sini ya sudah mulai hijau ya. Sekarang kita akan setting interface yang kedua. Ini kita bisa exit dulu atau bisa langsung masuk ke interface juga nggak masalah. Misalnya kita exit dulu aja. Dan kita masuk ke interface selanjutnya, yaitu interface G01. Setelah itu kita setting seperti tadi ya. Ini kalau misalnya, nah ini bisa langsung tekan tanda panah atas bawah. Ini nanti untuk tidak perlu mengetik ulang komen yang sama atau sintak yang sama. Jadi ini kan sebenarnya sama ya. Kita add-nya juga tetap, kalau yang R1 ini link lokalnya FE801 kan ya. Ini karena sama ya udah kita nggak perlu susah-susah ngetik. Jadi tinggal digunakan tanda panah ke atas atau ke bawah di keyboard gitu. Tinggal diklik aja. Di enter, setelah di enter kita masukkan alamatnya. Nah kan karena kebetulan IP versi 6 address-nya ini juga kan hampir sama ya, yang membedakan adalah yang belakang, bagian belakangnya aja ya. Jadi ini awalnya kan C8, ini tinggal kita bisa hapus dan kita ganti jadi C9. Kan sama ya ini tadi ya untuk IPv6 address-nya. Jadi di sini kan dia 2001 DB8 ACAD C9. Ini boleh kita tulis secara lengkap 00C9, boleh juga kita langsung tulis misalnya seperti ini juga nggak masalah. Jadi kita ini sama gitu. Kemudian ini 164 seperti ini, kita enter. Udah, no shutdown. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke konfigurasi untuk kita lihat dulu ya. Ini juga sudah mulai hijau. Nah, tinggal yang serial. Kita masuk interface-nya. Nah, interface serial berarti S seperti ini aja, S000. Enter. Kita ketika sudah masuk, ini lagi-lagi karena tadi link lokalnya sama ya, jadi biar nggak sibuk-sibuk ngetik ya, pakai ini aja, pakai tanda panah atas bawah di keyboard. Nah, kemudian kita cek untuk IPv6 address-nya. Nah, di sini diingat bahwa karena tadi kita assign dia adalah CC, maka di sini ya tinggal kita ganti aja CC ya. Jadi di sini kita ganti aja CC. Jadi kan tadi awalnya kan C8, C9, kemudian ini yang serial kan dia CC. Dan 1, karena ini kan di router 1 ya, di punyanya yang dekat di router situ. Jadi kita assign jadi 1, kemudian 6, 4. Jadi masih tetap sama. Ini kemudian kita enter. Kemudian no shut. Sudah terganti ya. Ini masih merah. Kenapa masih merah ya? Karena kita kan juga belum setting yang di router 2. Sekarang kita coba setting di router 2. Kita coba dulu ya. Ini kita close dulu. Oke. Setting di router 2. Ini sama, kita enable dulu.
Nah, ini ya, setelah kita enable, kita masuk ke configuration terminalnya, config, kemudian kita masuk ke interface-nya. Terminal, kemudian masukkan IPv6. Tadi kita lihat lagi. Nah, ini tadi ya kalau yang link lokalnya untuk router 2 R2 link lokalnya adalah FE802 ya. Jadi di sini kita bedakan dengan yang tadi. Kalau tadi kan 1, nah ini 2. Jadi kita tulis aja IPv6 address-nya FE802, kemudian kita assign sebagai link lokal. Ini tinggal di enter dan kita setting IPv6-nya. Jadi IPv6 address-nya, kemudian alamatnya tadi 2001 DB8 JAD 00C. Nah, tadi karena 08 dan 09 itu assign untuk R1 yang interface gigabit, maka yang R2 tadi kan dapatnya 10 ya. 10 itu kalau di heksadesimalnya kan A, sehingga di sini kita assign-nya jadinya CA seperti ini. Kemudian dia kita assign 1 kan ya, karena yang dekat dengan routernya ya. Jadi kita assign 1, kemudian jangan lupa /64 seperti ini. Nah, selanjutnya no shutdown. Kita cek dulu. Nah, ini sudah mulai hijau. Selanjutnya kita masuk ke interface yang gigabit 01. Nah, ini kita link lokal karena sama, jadi kita enter aja. Kemudian untuk address-nya tadi CA, berarti untuk bawahnya yang R2G00 ini kita bisa assign untuk CB ya, CB. Ini sama juga, enter, no shutdown. Nah, cek, nah ini juga udah hijau. Sekarang tinggal yang terakhir, yaitu yang serial. Masuk ke interface serial 000. Oke, setelah itu kita masukkan link lokalnya dulu ya. Link lokalnya tetap 2 ya, ini ya, 2, enter. Kemudian kita masukkan IP-nya. Nah, tadi untuk IP-nya karena kita samakan ya dengan yang tadi, yaitu CC. Nah, karena tadi CC 1 ini kan sudah dipakai dari yang R1 ya, yang bagian R1, maka bagian R2 ya nggak boleh sama, harus berbeda. Ini kita assign 2, kita ganti 2. Oke, kita next, no shutdown. Oke, kemudian kita bisa coba oke. Nah, ini selanjutnya adalah kita cek konektivitasnya ya. Ini command prompt, kita bisa cek pakai command prompt ini, atau kita juga bisa menggunakan pengecekan dengan simulasi ya. Jadi di simulation ini kita bisa add simple PDU ini. Oke. Nah, ini kita cek dulu di sini di activity completion-nya. Kita cek result dulu. Oke, assessment itemnya kita cek. Nah, ini di PC1, PC2, PC3, dan PC4 ini kan belum terkoneksi kan ya, karena kita belum auto config-nya. Nah, ini di sini masih ada yang kurang. Untuk yang router 1 di bagian router versi 6 yang IPv6 unicast routingnya. Jadi kita perlu nanti setting untuk
Unicast routing. Jadi enaknya di sini, di Cisco ini dia udah ada keterangannya yang mana yang masih kurang dan mana yang sudah dikerjakan. Seperti itu. Oke, jadi kita kembali kita cek dulu. Ini kita close terlebih dahulu. Nah, untuk bisa mengaktifkan, kita buka dulu ya untuk yang router 1 dan juga router 2. Oke. Nah, untuk bisa mengaktifkan unicast-nya tadi, ini kita exit dulu. Ini kita masuk ke configure terminal dulu ya, yang di 2. Oke. Ini kita masuk di configure terminalnya dulu. Kemudian kita bisa melakukan konfigurasi untuk unicast routing-nya. Caranya gimana ya? Tinggal diketik IPv6 kemudian unicast routing gitu ya. Seperti ini. Di enter, kemudian di sini juga di bagian R2 IPv6 unicast routing. Oke. Oke, jadi seperti ini. Coba kita cek lagi ya. Ini sudah mulai hijau-hijau semua. Kita cek lagi. Nah, tadi. Oke. Nah, completion-nya sudah 90. Tadi dari 85. Nah, ini kita cek kurangnya yang mana. Ini sudah ya, IPU ketika sudah. Nah, tinggal di bagian PC IP di PC-nya. Jadi ini belum kita setting. Selanjutnya kita akan setting yang di IP-nya ini auto config. Jadi kita cek dulu di sini. Jadi karena auto config, awalnya kan ini statis, kita pindah aja ke otomatis. Jadinya kan auto config seperti itu. Ini untuk PC 1, jadi kita nggak perlu setting manual gitu ya. Jadi tinggal seperti ini. Nanti PC 2, kemudian di PC 3, dan terakhir di PC 4. Sorry, ini kebalik IPv 4-nya. Nah, ini ya IPv 6-nya konfigurasi. Jadi dia nanti akan otomatis mendapatkan alamat IP versi 6-nya. Oke. Nah, ini kita cek lagi ya di completion-nya. Ya, completion-nya sudah 100%. Kita cek result-nya aja. Sudah selesai semuanya. Ya, jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.